kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah mengeluarkan putusan terhadap klien kami, Kenny Wisasonda. Kami berterima kasih apapun isi putusan itu. Namun demikian, dengan segala hormat, kami menganggap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim itu sungguh tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sudah kami ungkapkan di dalam persidangan. Jadi hari ini Majelis Hakim memutuskan menyatakan bahwa Kenny Wisasonda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara turut serta melakukan penggelapan. Turut serta ya yang ditekankan. Yang tidak dijelaskan adalah turut sertanya itu dalam konteks seperti apa, menyuruh melakukan atau ikut melakukan dan lain-lain, itu tidak dijelaskan. Tapi kita belum, tadi nggak dibacakan sama Majelis Hakim secara lengkap pertimbangan hukumnya. Namun katanya nanti sore akan ada di SIPP dan pasti akan kita ajukan. Nah, namun demikian Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Kenny dinyatakan bersalah dan dihukumin dijatuhkan hukuman 1 bulan percobaan, 1 bulan plus 6 bulan masa percobaan kalau nggak salah dengar saya tadi, 2 bulan masa percobaan yang tidak, artinya pidana tidak perlu dijalanin. Walaupun sebenarnya pada faktanya Kenny sudah pernah ditahan di kepolisian dan kejaksaan hampir 45 hari ya. Jadi putusan itu tidak perlu dijalankan. Pidananya artinya tidak perlu dikurung, tapi kita sudah pernah mengalami, Kenny sudah mengalami kurungan selama 45 hari. Jadi itu aja sebenarnya sudah tidak fair dan tidak adil. Bagaimana Kenny ditahan 45 hari hanya untuk mendapatkan hukuman percobaan. Jadi ini bukti penegakan hukum di Indonesia masih carut-marut dan belum benar sepenuhnya ya. Nah, untuk hal ini tanpa perlu berpikir panjang, kami tentunya akan mengajukan upaya banding. Kami akan banding terhadap putusan ini untuk mencari suatu keadilan bagi bukan hanya Kenny di sini, ada profesi juga di sini, profesi penasihat hukum dan profesi pengacara juga yang perlu kita jaga di sini. Ingat, Kenny dihukum dan dinyatakan turut serta melakukan pidana hanya karena memberikan opini atau pendapat supaya kepada direkturnya untuk menyatakan supaya pembayaran tidak perlu dilakukan. Saya pikir advokat juga banyak memberikan opini atau pendapat hukum kepada klien-kliennya, dan bila klien itu kemudian suatu saat dipidana, potensi profesi kita sebagai advokat juga akan ketarik ya. Dan saya sungguh kecewa sebenarnya dengan sikap dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini, mengingat pertama, bukan ini kasus pertama, saya juga tahu ada kasus lain yang juga melibatkan profesi pengacara juga yang diputus bersalah karena melakukan tugasnya secara profesional sebagai advokat ataupun sebagai penasihat hukum. Nah, dalam hal ini yang akan menjadi concern kita tentunya, ditambah fakta-fakta bahwa kami nggak merasa Kenny bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Ada beberapa faktor banyak faktor dan fakta-fakta yang sudah kami ungkapkan persidangan, di mana uang juga tidak dikuasain dan sebagainya. Dan ya, bagi kami ini hal yang sangat menyedihkan tentunya. Kami yakin bukan hanya kami ataupun tim penasihat hukum yang akan kecewa dengan hal ini. Saya rasa seluruh sivitas profesi advokat tentunya harus berhati-hati dalam hal ini, karena kedepannya apapun opini yang bisa diberikan oleh advokat kepada kliennya bisa berisiko menarik advokat tersebut dianggap turut serta melakukan pidana bila mana si advokat ini memberikan opini kepada kliennya dan kliennya dihukum pidana. Ini menjadi citra buruk dari penegakan hukum di Indonesia tentunya. Kami merasa ini bukanlah suatu hal yang perlu dibanggakan. Oleh karena itu kami akan tentunya pasti akan mengajukan banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apapun itu nanti hasil putusan dari pengadilan tinggi, kalau masih tetap dianggap bersalah, kami akan terus berjuang sampai Kenny betul-betul dibebaskan secara murni, ya, dan tidak dinyatakan bersalah lagi. Karena bukan hanya Kenny yang perlu kami perjuangkan di sini, kami juga punya profesi yang juga perlu dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan, dan berisiko tinggi suatu saat juga bisa mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Kenny. Begitu kurang lebih. Kalau dari Mbak Kenny sendiri gimana, Mbak? Terima kasih. Kebetulan beliau hari ini ulang tahun. Ini hadiah terburuk yang mungkin dia peroleh ya. Tapi ya saya rasa dia tentu akan mengikuti nasihat dari kami. Ya, bahwa ini perkara ini nggak bisa kita diamkan begitu saja. Ini bukan sekedar putusan ringan 1 bulan percobaan, bukan sekedar itu. Fakta bahwa Kenny dinyatakan bersalah itu suatu hukuman yang sangat, menurut kita sangat memalukan, dan bukan dilihat dari jumlah atau lamanya. Ini memalukan, dan bukan hanya memalukan
bukan saja mencederai citra advokat juga ya. Suatu saat ini bisa terjadi kepada siapapun advokatnya di Indonesia ini bisa terkena hal ini. Mari kita para advokat bersatu padu terhadap hal ini, karena yang diperjuangkan di sini bukanlah saudara Kenny saja, tapi profesi kita juga diperjuangkan dalam hal ini. Baik, dengan banding sendiri Bang, itu kira-kira kapan dia? Sesegera mungkin. Kita begitu dapat putusan, kita akan langsung nyatakan banding. Nanti kita akan infokan begitu kita udah nyatakan banding. Harapan kita sih nanti ke depannya kalian pihak media bisa mengawal hal ini supaya jangan lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Ini bukan masalah hukum aja yang dipertaruhkan, banyak nama baik dan profesi yang dipertaruhkan di sini gitu loh. Undang-undang advokat itu jelas membuat profesi advokat itu profesi yang terhormat dan mulia dan tidak bisa dipersamakan dengan kliennya dan sebagainya. Melindungi hak advokat yang memiliki imunitas dan sebagainya. Tapi dalam hari ini bisa kita lihat bagaimana imunitas itu juga tidak ada gitu. Jadi memberikan opini pun, membantu klien memberikan masukan untuk kemudian diputuskan oleh klien pun ternyata bisa berdampak bahwa kita sebagai advokat yang memberikan opini ataupun advice itu bisa juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan bisa dijatuhin pidana. Ini berbahaya sekali ya. Saya nggak tahu kalau sampai ini menjadi presiden dan sampai dikuatkan sampai Mahkamah Agung, bagaimana nanti profesi advokat ini. Kalau kami tentunya akan membawa hal ini, kami akan perjuangkan apapun judulnya. Karena bukan cuma Kenny yang perlu kami perjuangkan di sini, kami pun sebagai penasihat hukum yang berprofesi sebagai advokat memiliki risiko yang sama dengan apa yang dialami oleh saudara Kenny. Saya mau menambahkan aja bahwa pada hari ini sempurna sudah kita berkabung ya, hari berkabung nasional bagi profesi advokat, baik advokat secara profesional maupun in-house, khususnya terkhusus in-house lawyer. Jadi putusan pengadilan hari ini merupakan bentuk nyata bahwa apapun risiko, apapun yang dibuat oleh advokat maupun in-house counsel, ya, walaupun dengan itikat baik, karena saya melihat di putusan ini majelis tidak mempertimbangkan bahwa dalam menjalankan profesi dengan itikat baik apa tidak. Majelis hanya mempertimbangkan akibat. Seolah dan Kenny menyadari bahwa dengan legal opinion yang dibuat mengakibatkan tidak dibayarkannya haknya PTMA, itu dianggap sebagai suatu tindakan kesadaran bahwa itu merugikan pihak lain. Padahal itu kan bentuk dari suatu opini hukum. Opini hukum yang ada dasarnya. Yang mana yang kedua, yang terpenting lagi adalah seorang in-house counsel itu adalah karyawan. Seorang in-house counsel itu adalah orang yang bukan pengambil keputusan. Jadi hal ini tidak dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan ini. Jadi apapun kami akan memperjuangkan ini karena hal ini sangat penting bagi profesi ini, baik in-house counsel maupun sebagai advokat, karena unsur-unsurnya tidak dibahas. Dan mudah-mudahan di pengadilan yang lebih tinggi ya nantinya kita akan mendapatkan keadilan. Demikian dari saya, terima kasih.